BRI terlebih dahulu ya, yang akan berencana melakukan buyback saham sampai dengan 3 triliun rupiah. Ini akan seperti apa side effect-nya ke harga saham nih Mas Rudi? Iya, kalau kita lihat sebenarnya BRI juga telah melakukan buyback sebelumnya untuk di periode 2015 sampai dengan 2020. Secara untuk dari potensial memang kita lihat upside yang terjadi bisa dikatakan cukup tinggi. Meskipun memang adanya COVID, harga sahamnya kembali menurun. Tapi kalau kita lihat secara psikologi, adanya buyback yang direncanakan oleh perusahaan, tentu ini akan menimbulkan psikologis yang positif. Sehingga untuk dari investor pun menilai ini bisa dimanfaatkan dengan potensi harga yang kembali meningkat nantinya Mbak Maria. Ini kan besar ya nominalnya sampai dengan 3 triliun. Seperti apa sih investor gitu ya psikologisnya? Apakah di sini ada kekhawatiran dari investor sendiri terkait mengenai sisi profitabilitasnya BRI yang kemungkinan saja akan berkurang? Oke, untuk dari secara cash dan juga equity tentu ini akan berdampak. Tapi untuk dari performa saya rasa tidak ya. Untuk dari para investor pun, untuk dari perusahaan yang melakukan buyback justru menilai adanya buyback menggambarkan bahwa perusahaan tersebut memiliki likuiditas yang berlebih. Lalu juga untuk dari adanya buyback tentu ini akan mempengaruhi dari perbaikan PBV dan juga untuk dari PE. Dan juga kalau kita lihat buyback sendiri ini juga akan mendapatkan sentimen cukup baik bahwa dividen dari dividen yield-nya sendiri itu juga diharapkan memang lebih baik dari sebelumnya Mbak Maria. Kalau retail memanfaatkan situational plan atau rencana korporasi seperti ini sebaiknya apa nih yang dilihat dari Bank BRI nih Mas Rudi? Iya, saya rasa untuk dari para investor retail menunggu dulu untuk dari hasil RUPS seperti apa nantinya. Karena untuk dari periode terms-nya memang sudah diumumkan, tapi kalau kita lihat belum ada ya untuk dari kepastian harga maksimal buyback oleh BRI. Jadi jangan terlalu greedy terlebih dahulu sambil menunggu hasil RUPS nantinya Mbak Maria. Oke, wait and see dulu ya, menunggu seperti apa setelah nanti RUPS digelar. Nah, di sisi lain justru ada BUMN, Bank BUMN juga nih yang akan mengakuisisi saham Mayora ya, BNI akan mengakuisisi saham Mayora, aksi korporasi lagi. Seperti apa nih langkah yang dipilih BNI? Apakah ini juga sudah cukup strategis, cukup baik begitu Mas Arudi? Ya, kalau kita lihat memang untuk dari perbankan, khususnya untuk dari BCAP sendiri, itu sudah mulai untuk bertransformasi, artinya memang mendirikan perusahaan baru untuk mengembangkan nantinya bank digital. Karena memang kalau kita lihat seperti BBCA pun sudah punya Blue, lalu juga untuk dari BRI punya Bank Raya, dan kemudian juga diikuti oleh BNI yang melalui untuk dari Bank Mayora. Saya rasa kemungkinan memang persaingan untuk di bank digital akan semakin ketat nantinya. Tinggal bagaimana kita lihat apakah memang bank digitalisasi ini bisa mensubstitut untuk dari apa namanya masyarakat, apakah benar-benar mengganti dari bank konvensional menjadi digital, yang artinya memang digital akan menjadi booming untuk dari perbankan nantinya ke depan, apakah tidak dalam jangka waktu yang bisa dikatakan cepat Mbak Maria. Apakah ini bisa apa ya mengakselerasi kinerja BNI ke depan Mas dengan masuknya kemudiannya BNI ke bank digital atau diversifikasi ke bank digital seperti perbankan yang lain-lainnya yang sudah memiliki bank digital begitu ya, BNI sekarang ikut di sana. Seperti apa Anda melihatnya nih Mas Rudi? Ya, kalau kita perhatikan untuk dari BNI sendiri yang fokus ke korporasi sebenarnya mengikutilah untuk dari kemungkinan memang transformasi ini. Tapi apakah bisa memenangi untuk dari persaingan bank digital? Saya rasa harus bisa memainkan peran yang cukup lebih nantinya, atau artinya memang mereka harus melakukan marketing berlebih, karena memang bisa dikatakan untuk dari BNI sedikit tertinggal dibandingkan perbankan lainnya yang sudah mulai dari tahun 2020 bahkan 2021 kemarin ya. Jadi saya rasa untuk dari BNI dengan memang fokus di tentunya di korporasi dan tiba-tiba saat ini masuk ke untuk dari nasabah-nasabah retail seperti itu, tentu harus punya planning yang bisa dikatakan cukup baik untuk memenangi kompetisi di bank digital, Mbak Maria.